Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, Anda tentunya sudah pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa menua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Nah, berbicara tentang menua, seperti kita ketahui bahwasannya itu adalah sebuah proses alamiah yang tidak bisa dihindari oleh semua orang. Pastinya orang akan mengalami menua. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati masa tua kita dengan bahagia dan dalam kondisi yang sehat? Nah, Infus kali ini kita akan mengangkat topik tentang sehat di usia lanjut. Tentunya tidak lengkap nih kalau Infus tidak mengundang narasumber. Nah, narasumber kita kali ini seorang narasumber yang sudah wirawiri datang ke acara Infus, yang sudah sering kita undang dan tentunya pasti pemirsa sudah kenal semua. Langsung saja deh kita sapa Dr. Hersa Donantia, spesialis penyakit dalam. Ya, tepuk tangan untuk Dr. Dona. Terima kasih. Ya. Hai dokter. Gimana kabarnya nih dok? Hari ini baik-baik. Oke, tentunya bersemangat karena kita ngisi acara di Infus ya dok? Iya, harus tetap, walaupun tidak ngisi pun tetap harus semangat. Oke, sip. Sama angkat pagi terus ya dok ya? Iya. Oke dokter, tadi kan di awal saya sudah sedikit menyinggung nih tentang menua ya. Mungkin kalau kita orang awam menyebutnya lanjut usia. Kalau di medis kan ada namanya istilahnya geriatri ya dok ya. Iya. Nah oke, mungkin dokter bisa jelasin nih dok, apa itu yang dimaksud dengan geriatri dokter? Geriatri adalah salah satu cabang ilmu dari penyakit dalam, yang penyakitnya adalah orangnya adalah usia di atas 60 tahun dengan 2 penyakit. Misalnya dia ada hipertensi, ada DM dengan usia 60 tahun ke atas, itu sudah termasuk geriatri. Atau usia 70 tahun dengan 1 jenis penyakit. Oh, cukup 1 saja sudah termasuk geriatri ya dok ya? Usianya. Oh, usianya ya, oke. 60 tahun dengan 2 penyakit atau 1 penyakit dengan usia 70 tahun ke atas. Ya, itu untuk geriatrinya ya dok ya. Iya. Nah oke, tadi kan dokter juga sempat menyinggung bahwasannya ada beberapa penyakit ya dok ya. Tentunya semakin kita tua kondisi tubuh juga semakin menurun kan ya dok ya. Nah, bagaimana sih dok caranya supaya kita itu bisa menjaga kesehatan kita? Ya, menjaga kesehatan tidak. Oh saya sudah tua, kita baru menjaga. Oh, sudah terlambat ya dok ya? Sudah terlambat, jadi sejak muda kita harus sudah mulai menjaga. Ya, terutama kita jaga 4G dari saya. 4G? Oh, 4G? 4G sekarang kan itu. Iya, 4G. Bahasa kerennya gitu ya, kayak sinyal internet aja nih. Ya, apa itu dok, 4G dok? 4G, yang pertama adalah yang sudah orang tahu lah, gula. Oke, gula. Yang kedua, manis-manis nih ya. Garam. Garam, oke. Yang ketiga, seperti kita berdua. Oh, kita berdua dok? Apa coba ini? Gendut. Aduh, nyindir banget sih. Dokter kerasa ya? Saya memang merasa, makanya kita berdua. Pengakuan berarti ya? Yang keempat, yang tidak ada di depan kita. Memang karena itu tidak boleh, yaitu adalah gorengan. Gorengan, untung sajiannya hari ini nggak ada gorengannya ya dok ya? Oh gitu ya dok ya. 4G tadi itu ya, ada gula, garam, gendut, sama gorengan gitu ya dok ya. Oke, bagaimana sih dok caranya untuk kita menghindari yang G yang pertama mungkin ya dok ya, yang gula dok? Gula, ya. Pertama yang patut kita ketahui adalah kita tuh memang kena sakit gula atau sakit diabetes atau tidak. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang menandakan bahwa kita punya sakit gula, yaitu kita menyebutnya adalah 3P, poliuri, polifagi, dan polidipsi, atau banyak kencing, banyak minum, dan makan terus, lapar terus, tapi perutnya tambah kurus, berat badannya tambah kurus, polifagi. Gitu ya. Nah, dengan ditambah pemeriksaan gula darah adalah kalau puasa kurang dari 126 dan apabila gula darah sewaktu atau tanpa puasa lebih dari 200, itu kita jadi sakit gula. Nah, apa sih yang kita spesial di sini adalah pasien usia lanjut? Apa sih yang terjadi pada orang-orang yang sudah di usia lanjut adalah pada usia lanjut makan tidak bisa banyak. Kapasitasnya sudah berkurang. Iya, jadi karena apa?
karena gerakan ususnya sudah mulai melambat. Jadi kadang-kadang usia yang sudah sepuh itu, dok saya nggak nafsu makannya menurun. Nah, jadi apa itu namanya? Asupannya jadi berkurang. Jadi asupannya berkurang. Yeah. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah lebih bahaya gula darah yang rendah dibandingkan gula darah yang tinggi. Oh, lebih bahaya yang rendah ya, dok gula ya? darah yang rendah. Nah, jadi kalau pasien atau keluarga pasien, dok ini saya nggak mau makan apa-apa nanti soalnya takut gulanya tinggi. Lah kalau si pasien takut gulanya tinggi, kalau kita takut gulanya anjlok. Oh, kebalikan malah ya, dok ya? Jadi yang pertama untuk pasien-pasien geriatri, jangan takut makan. Boleh, sah-sah saja nih. Tapi jadi, ada syaratnya kan ya? Iya. Yang pasti adalah melihat dokter yang manis, gulanya tidak akan naik. Kadar gulanya langsung tinggi. Kalau dokter Dona berarti bisa gulanya hiperglikemi ya, saya. Iya, langsung. Aduh, jarang sering lihat dokter Dona berarti. Jadi apa itu ya tetap sedikit, tetapi harus sering. Jangan takut makan karena tadi kita suruh makan banyak memang nggak bisa. Jadi karena gerakan ususnya melambat ya mampunya memang makannya sedikit. Jangan sampai sudah makannya sedikit terus dilarang-larang. Akhirnya nggak ada yang dimakan. Akibatnya gulanya anjlok. Berarti mungkin porsi sedikit tapi sering gitu ya, dok ya? Iya. Oh, iya. Gitu lah. Mitos. Mitos apa? Mitos adalah makan nasi kemarin akan menyebabkan gulanya anjlok, turun. Kalau makan nasi masakan kemarin, kan ini makannya nasinya nasinya kemarin didinginkan dulu nih, biar itu lah. Menurut Mbak host gantian, saya jadi penanya nih. Ditanyain malah gimana? Kira-kira lebih suka yang mana? Nasi yang baru yang hangat atau nasi kemarin yang dingin? Oh, tentunya enak yang hangat yang baru kali ya, dok, lebih fresh kan ya? Jadi bagaimana? Jadi kalau dari kita nasi yang kemarin itu akan menyebabkan nafsu makannya menurun, sehingga gulanya akan turun. Nah, jadi bukan nasi kemarin menyebabkan gulanya turun, tapi karena nafsunya turun, sehingga gulanya akan turun. Porsi makannya berkurang. Tapi tetap harus hati-hati karena lebih bahaya gula darah yang rendah dibandingkan gula darah yang tinggi. Nah, itu tadi. Ya. Itu soal masalah gula ya, dok ya. Gula. 4G yang kedua, dok. Yang kedua adalah garam. Wah, ini enak, dok. Makan makanan itu terutama fast food nih ya, dok ya. Kalau nggak gurih, nggak ada micinnya tuh kayaknya kurang sip gitu. Apa lagi kita? Apa? Kamu micin ya? Generasi micin gitu. Iya. Jadi garam berhubungan dengan apa? Hipertensi. Ya, jadi kalau usia muda sudah darah tinggi terus menerus ya akibatnya ya tensinya akan naik, jadi kita harus batasi garam. Nah, jadi kita balik lagi tadi kita diagnosisnya awal bagaimana? Nah, diagnosisnya adalah kita bilang hipertensi adalah 140 dan atau 90. Oke, batasnya ya. 140 dan atau 90. Nah, dok ini usianya tua kok, jadi 150 it's okay, enggak apa-apa. Ya. Naik sedikit lah nggak apa-apa gitu, masih kompensasi tapi, gitu pikirnya ya. Ini normal gitu. Di penyakit dalam tidak mengenal dengan batasan usia. Jadi batas usia segini normal, nggak ada. Tetap kita ngitungnya adalah hipertensi stage 1 adalah 140 dan atau 90, yang hipertensi stage 2 160 dan atau 100. Nah, jadi pada prinsipnya hipertensi stage 1 itu tidak perlu obat. Nah, yang paling penting apa? Perubahan pola perilaku. Jadi jaga kesehatan, olahraga, seperti itu. Nah, kalau hipertensi, ya jadi yang paling utama adalah batasi garam. Garam yang kita batasi adalah 5 mg per hari. 5 mg per hari itu berarti takarannya nih, takarannya. Saya tanya lagi. Saya hostnya. Nanya mulu. Mbak Molly biasa masak nih. 5 mg kurang lebih 1 sendok makan. Pertanyaannya, jenengan kalau masak satu keluarga itu garamnya sampai 1 sendok makan nggak? Sebetulnya nggak nyampe ya, dok. Nggak nyampe. Iya. Jadi paling-paling hanya sejumpit gitu aja. Paling setengah kan? Sendok gitu tuh, setengah sendok teh gitu udah cukup sih. Jadi batasannya adalah 5 mg per hari. Jadi maksimal ya. Maksimal. Jadi yang kita tidak boleh, kalau balik lagi, dok ini harus nggak boleh makan
yang tawar-tawar ya, nah, nanti tensinya malah naik. Karena apa? Marah, makanannya nggak enak. Jadi bikin tensi naiknya Ya. bukan karena garamnya, tapi emosi karena nggak Ya. enak ya. Jadi yang paling utama yang tidak diperkenankan adalah makanan yang diasinkan. Karena kalau diasinkan pasti kita menggunakan garam yang banyak. Tapi kalau Termasuk makanan yang diawetkan itu kayak ikan asin gitu juga nggak boleh ya dok ya? ikan asin, gereh, teri, aduh, telur enak. asin. Aduh, enak banget tuh kalau denger. Telur asin sama sambal ya, Mbak. Oh, ya. iya, iya. Nah, jadi itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya masakan keluarga, nggak masalah. Jadi makanan yang diasinkan tidak boleh. Seperti itu. Kalau masakan keluarga kan biasanya dosisnya sudah Ya, tadi. ditakar ya, takarannya udah Ya, sesuai jadinya ya. masakan nggak mungkin Iya, sampai iya. 1 sendok makan Iya, garamnya sebanyak Iya, itu gitu. Iya, iya. Nah, kejadian lagi apa? Pasien-pasien yang sering datang, dok, ini saya tensinya sudah normal nih dok. Saya perlu minum obat lagi nggak? Oh. Nah, ya kan, Iya, iya. tensinya Oh, udah sembuh. Iya kan? Oh, iya, iya, benar. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah karena si pasien ini usianya sudah lanjut, karena si pasien ini minum obat, tensinya turun. Nah, kalau dia tidak minum obat bagaimana? Ya loncat lagi. Oh, Nah, jadi tidak terkontrol lagi ya dok tidak ya? terkontrol lagi. Nah, dok, kalau saya minum obat terus, lah nanti bagaimana dengan ginjal saya? Oh iya, iya, efeknya ya. Efeknya. Nah, jadi yang tugasnya mengontrol gula, mengontrol garam dan asam basa itu adalah si ginjal. Jadi kalau misalnya tensinya terus tinggi terus, lah yang rusak adalah ginjalnya. Oh. Jadi kita harus bisa mengontrol tensi agar ginjal kita tetap baik. Gitu. Berarti serba salah ya dok ya? Maksudnya kalau nggak minum obat tensinya tinggi, tapi kalau minum obat ginjalnya terkontrol, tapi efek jangka panjangnya Kalau misalnya jadi obat itu kita di sini bukan ini jangka panjang nanti ginjalnya rusak. Bukan begitu. Tapi karena jenengan minum obat, tensinya jadi terkontrol, ginjalnya baik, bisa terjaga. kerja ginjalnya tidak berat. Oh gitu. Jadi, berarti jangan takut untuk minum obat asal sesuai dengan dosis dokter, gitu tuh dok ya? Sering kontrol. Oh iya, kontrol juga ya. Oke, baik. Itu tadi yang 4G yang kedua. Yang ketiga dok? Nah, kita nih. Jangan ada orang ketiga di antara kita loh dok. Yang ketiga adalah gendut. Oh iya? Nah, kan? Aduh, sensi banget ya sensi. Ya. Nah, kenapa? Dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya berat badan, lutut kita jadi tambah capek. Bebannya lebih kuat ya, jadi orang yang sudah sepuh, dok, dengkulku kok sakit ya dok ya. Jadi karena apa? Itu karena osteoartritis, radang sendi. Ya, radang sendi karena apa? Satu, faktor usia. Nah, dengan bertambahnya usia, jaringan di antara tulangnya, itu sudah mulai menipis, sehingga olinya kurang. Pelumasnya kurang. Akibatnya ya tulang ketemu tulang, jadinya adalah nyeri. Gesekannya gitu ya. Nah, gesekan ini akan ditambah berat karena apa? Karena berat badan itu tadi. Nah, bertambahnya usia, seperti tadi Maulin berkata, menua itu pasti. Ya, jadi dokternya nggak bisa apa-apa. Iya benar juga ya. Menua itu pasti dokter. Bu, ini karena faktor usia. Dokternya nggak bisa buat ibu jadi muda lagi. Jadi awet muda gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Nah, jadinya kita adalah mengontrol berat badan kita agar beratnya bisa ideal seperti itu. Nah, kalau sudah sepuh, terlanjur, sudah itu gimana? Saya suruh menguruskan berat badan dok. Susah itu. 60 tahun, 70 tahun, suruh loncat-loncat, suruh lari, wah ya tidak mungkin. Nah, jadi kita ya mau makan pun juga nggak bisa. Kan tadi mamnya belum disuruh apapun sudah sedikit. Nah, jadi gimana? Saya minta adalah dadi tukang becak. Nah, apa ini dok? Filosofi tukang becak ya judulnya? Filosofi tukang becak. Tukang becak apa? Genjot.
Nah, jadi biar beban di tubuh itu berkurang, jadi perkuatlah otot-otot paha. Nah, jadi sekarang lagi ngetren nih nyepeda ya. Oh iya iya. Jadi ya nyepeda lah gitu. Oh apa itu namanya, nggak punya alat sepeda, nggak punya sepeda statis di rumah, nggak apa-apa, sambil tidur angkat kakinya terus digerakkan seperti orang mengayuh gitu, sambil tiduran. Bisa ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berlatih. Jadi satu itu, yang kedua ya tetap harus hindari tangga. Naik tangga. Ya kalau bisa ya memang rumahnya datar, atau karena tangga pun akan menambah beban dari lutut. Kerjanya lebih berat ya Dok ya kalau naik tangga itu ya Dok ya. Yang susah lagi adalah tidak menggendong. Tidak menggendong. Saya punya cucu. Iya benar, biasanya aku suka ngomong cucu ya. Udah sepong ngomong cucu. Nah, jadinya apa itu namanya? Tambah beban lagi. Udah berat badan ketambahan. Nah, itu jadinya akhirnya tambah beban lagi. Jadinya tambah satu lagi Dok, beban hidup Dok. Oh itu ya sama itu. Bisa dihindari. Iya. Oke, sekarang 4G yang kedua nih Dok, yang empat. Sorry. Oke. Apa nih Dok? Yang keempat adalah gorengan. Favorit kita semua. Gorengan. Jadi gorengan ada apa? Banyak lemak gitu. Nah, jadi dari lemak itu akhirnya akan terjadi penumpukan. Penumpukan apa? Bisa jadi kolesterol yang tinggi akan menyebabkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung, ya kan? Nah, itu makanya kita harus hati-hati. Target, nah kita sering nih diperiksa darah. Nah, targetnya apa? Kita yang pertama adalah LDL atau lemak jahat. Saat kita baca raport di depan dokter atau kita periksa sendiri, berapa sih LDL kita? Berapa sih normalnya? LDL yang normal adalah kurang dari 110. Atau mungkin di situ ditulis 130. Nah, tapi dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya faktor risiko usia, ada hipertensi, ada DM, ada riwayat sakit jantung, itu targetnya adalah LDL makin rendah. Makin rendah makin baik berarti? Makin rendah makin baik, karena itu adalah lemak jahat. Nah, jadi makin rendah makin baik. Nah, yang kita bilang tinggi berapa? Apabila LDL di atas 160. Nah, jadi nanti kalau sudah tinggi, resiko itu masih makin bertambah, jadi harus kita segera turunkan. Nah, jadi targetnya di bawah, kalau bisa sampai di bawah 110 karena ini. Yang kedua yang kita lihat adalah trigliserid. Dok, ini trigliseridnya tinggi. Trigliserid normalnya adalah di bawah 150. Tetapi kita bilang tinggi apabila berapa? Lebih dari 450. Wah, sangat tinggi sekali. Jadi nggak usah khawatir. Obat-obat ini pada prinsipnya dia akan menurunkan kolesterol dan menurunkan LDL atau lemak jahat. Nah, sumber-sumber apa saja yang jadi lemak jahat ini? Adalah gorengan, santan, daging merah. Daging merah juga? Iya. Apa itu namanya? Itu yang paling sering. Nah, kalau yang trigliserid apa? Tepung. Nah, bisa mie. Mie kan dari tepung. Iya, bahan bakunya ya. Kue, kue jadi dari tepung. Nah, seperti itu. Jadi yang itu yang harus kita bantu untuk coba deh dihindari, karena dengan kita sering makan itu takutnya kolesterolnya tinggi, trigliserid tinggi, faktor risiko untuk terjadinya sakit jantung juga akan tinggi. Nah, kapan sih diperiksa? Adalah 6 bulan sekali. Kontrol rutinnya ya. Kontrol rutinnya. Jadi nggak, dok ini saya bulan gitu. Diambil darahnya setiap bulan dicek, nggak perlu. 6 bulan dicek sekali, 6 bulan sekali untuk diambil. Udah cukup ya dok. Udah cukup. Iya. Gitu. Yang penting rutin gitu kan ya. Oke dokter, tadi 4G sudah kita bahas tuntas ya. Nah, selanjutnya nih dok, pastinya kan karena lansia itu kompleks ya. Apakah ada masalah kesehatan lain dok yang muncul pada lansia? Nah, seperti tadi Mbak Modin berkata, apa sih bedanya yang muda sama yang tua atau geriatri? Kalau yang muda, sakitnya adalah hanya satu macam. Sedangkan kalau usia geriatri, sakitnya sudah kumpulan itu, jadi nggak rombongan, borongan.
Jadinya gimana? Karena sakitnya sudah banyak banget, jadi faktor risikonya banyak. Jadi pasien harus minta sering kontrol. Dari keempat itu, yang paling penting apa? The true genetic syndrome is fall. Tanda penyakit usia lanjut adalah jatuh. Nah, jatuh itu bisa penyebabnya banyak. Saya gulanya rendah, saya lapar, saya lemes karena nggak makan. Pasien bisa jatuh. Pasien tensinya tinggi, bisa pusing, geliyang, bisa jatuh. Tadi kolesterol, sakit jantung, bisa jatuh. Kan kolesterol. Atau mungkin bisa jadi stroke, jatuh juga. Pusing, jatuh gitu ya dok ya, lemes ya. Lemes. Oh saya gemuk, jalan aja susah, kepleset, jatuh juga. Jadi kita yang paling usia lanjut, yang paling utama adalah hindari kata jatuh ini. Jatuh bisa disebabkan yang tadi itu. Jadi kita harus berhati-hati karena kalau sudah jatuh, saya jatuhnya cuma kepleset kok. Oh ternyata nanti tulangnya sudah patah. Oh saya cuma jatuh kok, kepalanya terbentur, jadinya stroke. Nah makanya kita harus hindari kata jatuh ini tadi. Gitu. Yang mungkin nggak bisa dihindari itu satu dok. Jatuh apa? Jatuh cinta. Itu bisa. Tapi kan nggak bikin sakit. Sakit hati kalau ditolak. Sama aja. Oke. Baik dokter, tadi masalah 4G sama jatuh ya dok ya. Oke. Nah kemudian nih dok, kalau misal nih tadi kan dokter mengatakan ada yang harus kontrol bulanan seperti kayak gula, hipertensi terus bulanan. Terus kemudian kalau kolesterol kan cukup 6 bulan sekali ya dok ya. Nah itu biasanya di mana sih dok kita bisa melakukan kontrol untuk pemeriksaan kesehatan pada lansia dokter? Sebetulnya di semua tempat kita bisa ya. Jadi mungkin di RT RW ada posyandu lansia. Prolanis ya? Beda. Oh beda ya, beda. Okay. Kalau itu di puskesmas, di puskesmas ada prolanis mungkin untuk penyakit itu. Nah nanti kita mohon doanya dari pemirsa, dari Mbak Molin. Kita ke depannya Rumah Sakit Tugu harapan tahun depan ada poligeriatri, poli lanjut usia. Khusus untuk geriatri. Ya. Apa bedanya geriatri? Kita kasih fasilitas. Apa aja nih dok? Spesialisasinya? Spesialisnya adalah fast track. Fast track? Maksudnya fast track gimana dok? Jadi loketnya khusus, jadi nggak bareng-bareng sama yang nggak perlu bareng. Ini sudah sepuh, jadi ada loket khusus untuk ininya geriatri. Berarti nggak campur sama pasien yang lain. Jadi misalnya harapannya bisa lebih cepat. Yang kedua tadi sepuh itu kan sudah timik-timik, capek. Nah, harapannya semua itunya adalah dekat. Jadi kita di lantai yang dasar, tadi yang saya bilang tidak perlu naik tangga. Naik lift dong dok. Oh iya sih, boleh, kita kan? ada, boleh. Tapi kan jauh, nanti capek dulu. Menuju liftnya itu ya. Jadi jauh. Nanti harapannya baik poli, baik ambil-ambilan darah, terus mungkin rehab medik. Berada di satu tempat yang dekat. Lokasinya berdekatan. Jadinya mudah dijangkau. Nggak capek itu dia kalau itu. Yang ketiga adalah yang namanya nunggu ada kursi prioritas. Beda nih. Iya, jadi sudah ada ini untuk yang tempat duduk untuk geriatri. Jadinya memang yang sudah sepuh, kaum lansia. Jadi kita kasih fasilitas yang lebih dibandingkan pasien-pasien yang mungkin masih muda, seperti itu. Seperti tadi, berapa sih usia geriatri? Adalah 60 tahun dengan 2 penyakit atau 70 tahun dengan 1 penyakit. Ya, kita doakan aja pemirsa Infus, semoga tahun depan Rumah Sakit Tugu Rejo sudah bisa membuka untuk poligeriatri yang tentunya dengan fasilitas yang berbeda ya dibandingkan dengan poli-poli lainnya, gitu ya dok ya? Tentunya nanti kalau di poligeriatri ketemu dokter juga nggak? Semua penyakit dalam akan ketemu. Tidak hanya yang saya. Nanti dia bos nanti. Jadi kalau dokter yang nanti praktek di poligeriatri hanya penyakit dalam atau ada dokter spesialis lainnya dok? Sementara kita tetap ada mungkin dari penyakit dalam karena ini adalah itu nanti kedepannya mungkin ada saraf, rehab medik, ya kan itu kan kolaborasi. Ya, jadi
berdekatan itu tadi, harapannya bisa berdekatan itu kita. Oke, baik. Jadi pasiennya tidak terlalu jauh jalannya, gitu. Oke, ya kita doakan aja ya pemirsa Infus ya, semoga bisa segera terrealisasi. Dan nantinya tentu kita juga pasti seneng dong kalau ketemu dokter orangnya ramah kayak dokter Dona gini. Nanti para lansia-lansia pasti jadi semangat ini untuk sehat gitu ya dok ya. Rutin kontrol juga ya. Iya. Oke, baik. Ya dokter, tadi dokter sudah mengupas banyak ya terkait dengan lanjut usia gitu kan. Nah, mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, dokter ada pesan dan kesan dokter untuk para pemirsa Infus, khususnya untuk pemirsa yang nyon sewu sudah lanjut usia. Ya, untuk pertama untuk yang belum lanjut usia dulu, ya. Yang belum lanjut usia nanti kedepannya karena menua itu pasti ingat dengan 4G. 4G. Gula, garam, gendut dan gorengan. Jadi batasi itu semua biar di masa tua kita menjadi tetap sehat. Yang kedua, buat para kaum lansia. Nah, the true genetic syndrome is false. Hati-hatilah terhadap kata jatuh. Berhati-hatilah, jangan terlalu banyak berpikir bahwa kita dengan hasil laboratnya. Tetap semangat, tetap makan, karena memang sumber penyakit, tetapi tetap kita harus ada tenaga untuk kita melakukan aktivitas, karena bukan berarti sehat para lansia hanya duduk saja. Lansia juga harus mampu beraktivitas dengan sehat, atau ya setidaknya mungkin dengan batasan bisa juga bersih-bersih taman, yang ringan-ringan aja ya, refreshing juga kan, seperti itu, ngelap daun, gitu. Jadi dengan itu kita berharap para lansia tidak sakit, lansia tetap dalam suatu kondisi yang sehat. Mungkin sehat nggak hanya secara fisik tapi juga secara psikis ya dok ya. Yang penting happy gitu kan ya dok ya. Baik. Ya dokter, terima kasih sekali atas perbincangan kita hari ini terkait dengan lansia. Mungkin sebelum kita akhiri nih ada sedikit pepatah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada pemirsa semua, bahwasannya usia itu hanyalah angka. Berapapun usia kita tidak akan ada artinya jika kita tidak melakukan apapun yang penting. Tidak mengapa menjadi tua asal tetap muda dalam semangat. Betul dokter? Iya, tetap semangat. Iya, baik. Terima kasih pemirsa untuk perhatiannya hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan berjumpa lagi dalam acara Infus yang berikutnya, tentunya dengan topik-topik baru lainnya. Baik dokter, kita say goodbye dulu sama pemirsa. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.